Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, artinya daun-daun palem. Ketika itu Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem, lalu orang banyak mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Marilah turut serta menyongsong Yesus sebagai Raja kita. Biarlah Yesus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Dalam kerendahan hati, marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kudus dan benar, Engkaulah perlindungan kami senantiasa. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami dan kami bersedih. Karena itu kini keluarga kami berkumpul di hadapan-Mu dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Ampunilah dosa kami dan dosa teman kami. Janganlah membalaskan kepada kami perbuatan kami yang tidak baik, tetapi kasih-Mu lah yang mengatasinya. Tuhanlah pelindung kami, dan kami yakin hanya pada-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan melenyapkan virus COVID-19 yang mewabahi dunia ini. Selamatkanlah kami ya Tuhan dari derita dan sengsara ini, agar kami semakin bersuka cita memuji nama-Mu sampai selama-lamanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi.
hukum Tuhan yang diambil dari Tita pertama dan maknanya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita berdoa, merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau yang mempunyai langit dan bumi serta isinya. Tangan-Mu yang menciptakannya, dan Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi kami semuanya. Kami berkumpul di sini dan memohon kepadamu. Ampunilah dosa kami dan juga dosa teman kami. Janganlah membalaskan perbuatan kami yang kurang kepada kami. Kiranya kasih-Mu yang mengatasi segenap kehidupan kami. Kami memohon dari segenap hati, tunjukkanlah jalan untuk mengakhiri pandemi virus corona dari sekeliling kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka yang tengah mencari vaksin untuk memusnahkan virus corona. Kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu, agar kami tahu mengucapkan terima kasih dan memuji nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan untuk kita, demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita membaca epistel pada ibadah minggu ini
tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak mari kita mendengar warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini, Minggu tanggal 5 April 2020, dengan nama minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum, dengan topik Minggu Sambutlah Rajamu Datang, Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Yang pertama, ibadah keluarga di rumah masing-masing. Terkait dengan himbauan pemerintah tentang pencegahan virus COVID-19, maka gereja HKBP Raja Wali melaksanakan ibadah kebaktian minggu dan pertanian keluarga di rumah kita masing-masing sejak tanggal 22 Maret 2020. Terkait hal tersebut, maka gereja menghimbau seluruh jemaat untuk bisa bersabar dan tetap melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing sampai dengan situasi kondusif. Dan untuk informasi ibadah kembali di gereja akan disampaikan pemberitahuannya melalui sintua di lingkungannya masing-masing. 2. Anak lahir pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, Tuhan mengaruniakan satu orang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Bapak M. Sian Ibu Borumanik, alamat Jalan Cipta Karya, Jemaat WEG 4. 5. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Raja Wali mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi seluruh jemaat yang merayakannya, mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 April 2020. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dalam minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 5. Kami akan membacakan surat pergembalaan dari Eporus HKBP. Piaraja 3 April 2020, nomor 353-L02-4-2020. Hal Parmahanion Napopaton Taringon Tupak Korhon virus corona. Sifat Sijahaon Diganuk Parmingguon. Nani hormatan Sude Pangula Nagotiki di HKBP, Sude Ruas di HKBP, DP Pareses Don Pandita Resort di Inganan B. Tabe sian ami di bagasan Guarni Tuhan Yesus Kristus uluni huriai. Kupasat kami tabe parhorasan Tuhamus sude amanami inanami sude pangula nagotiki di HKBP suang songoni ruas ni huria ni HKBP di Inganata Ganuk marsada-sada di bagasan tangiang nang pakirimon namar situtu doita sude managam angget tumibu nian boy hita pasohon pakorhon ni sait virus corona di Portibion lumobi di bangsot tahun dada horan nama kirimin alai dohon dohita patupa ragam misi ulaon dalan parsidohoto ta rap dohon panggonggomi nang pangubati pe manang tenaga medis lau pasohon saidi sude nai pagukauta holan mangasahon Guarni Tuhan Yesus Kristus si paluahita alani ima songon halak na persea hita tu Tuhan Yesus Kristus asa di bagasan roha nama dok mauliate tu debatama hita lahu mangihutun aka protokol mihahipason naung pinaharuar ni panggonggomi ni bangsokta suang songoni muse mangulahon parmahanion naung pinaharuar tuhita salunna khobar tu pakorhon ni sahid virus corona songonaung di pasahat BNPB gugus tugas penanganan virus corona di bangsok tahun nunga ditotopon pamarentah naung status darurat kesehatan masyarakat dohon pembatasan sosial berskala besar di Indonesia tentu marhonaan deui tu angka ulaon ni hurianta naneng patu paut tadobe
dumobi ima parningotan hari hama mate ni Tuhan ta Yesus Kristus, parningotan haheon ni Tuhan ta Yesus Kristus, suang songoni ulaon namarhadomuan tusi. Alani ima dung marakot hami uluan di huriata nadiari sada April 2020 di kantor pusat HKBP Piaraja kupasat hami ma parmahanion na pokaton domu tusaid virus corona ima na parjolo parningotan Jumat Agung manang parningotan hari hama mate ni Tuhan Yesus dohon pesta Paskah pertama manang pesta parjolo parningotan hari haheon ni Tuhan Yesus suang songoni pesta Paskah paduahon manang pesta paduahon parningotan hari haheon ni Tuhan Yesus dengan ma tapatupa di bagasan Jabodetabek khusus di parningotan Jumat Agungi hotma di Palu giring-giring ni huriata ganuk marsada-sada dipukul 15 wib lahu paingoton hita di hari hama mate ni Tuhan Yesus nong manebusita sian dosa. 2. Pertanyaan passion nasomal di patupa gereja tapatupa ma opat borngin padodon alai di bagas tabema. 3. Ulaun buah-buah ijuk songonong somal tapatupa di manogon ni hari pesta Paskah dengan ma tapasada tu parmingguan pesta Paskah na perjului di bagas tabe. 4. Sakramen ulaun nabadia nong somal tapatupa di parningotan Jumat Agung manang di pesta Paskah marsohot majului alai buhulot tado sada tiki di hari Minggu patupa sakramen ulaun nabadia di sadok HKBP dung jolo sampu sahid virus corona buhut dalan mandok mauliate tu debata natotong marmudu-mudu hita. 5. Pinangido tu sudit pangula nagot tiki asa totong hot dungu celahobas marhite marbisuk di bagasan warna lau patupa ragam ni pakobasion di bagasan partikian nama saon onom molorikot boedo pakion bagas joro manang gereja ni Tuhanta lau martangiang tu nama karikot tosa marsada sahalak alai ikon mangihut ruhut manang protokol ni hahi pason asa ikon dototong dibuka bagas joro ni Tuhani. 7. Marhiteon kupabotohon hami mak kantor pusat HKBP marhite biro ibadah doon musik toktong do paru pakarwarhon aka partoding ni aka ulaon nanay patupaut tadope isara ni parmingguan partangiangan pasyon Jumat Agung pesta Paskah dohon lan na asing dope muse songoni ma parmahanion kupasat kami tuhita salutna di bagasan pakirimon dohon pangauhon di bagasan aporseon mahita patupai di bagas tabe pos doro hatta dada ditadikot tuhata hita akan aporsea alai urupan jala paluaon di tuhata dohita meluas yang ragam di panahit nama saon totong mahita maka porsea ibana songon hata namandok alai ikon oluan muna do Jahoba de batamunai jadi pasu-pasonna masagu-sagum duhon tapianmu jala pasal puhon budo aka sahid-sahid sian tonga-tonga muna 2 Musa 23 ayat 25 amin tabe mardongan tangyang huria HKBP Batak Protestan Eporus pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing ditandatangani. Demikian surat penggembalaan dari Eporus HKBP. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur untuk-Mu Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan masih mengaruniakan kepada kami kesehatan, Tuhan masih mengaruniakan kepada kami nafas kehidupan, Tuhan masih melindungi setiap langkah-langkah kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami tetap datang mengucap syukur
ke hadapan-Mu dan berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan kami saat ini Tuhan memohon ke hadapan-Mu, biarlah Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami ke depan, dalam setiap pencobaan yang kami jalani pada saat ini Tuhan, Engkaulah kiranya berada tetap di tengah-tengah kami. Engkaulah kiranya yang tetap membimbing kami dan memimpin kami di dalam melaksanakan setiap roda kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ke hadapan-Mu Tuhan untuk situasi yang terjadi di seluruh dunia pada saat ini, di mana Tuhan kami mengalami wabah virus corona yang menyerang di tengah-tengah kehidupan kami umat manusia. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu, kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap para ilmuwan yang sampai dengan detik ini bertugas Tuhan untuk menemukan vaksin atau antivirus yang tepat guna menangani virus COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Engkau berkati dengan ilmu pengetahuan, Engkau juga memberkati mereka dengan kepandaian, Engkau juga memberikan kepada mereka hikmat pengertian untuk mempelajari virus ini Tuhan, sehingga vaksin yang tepat dari virus COVID-19 Tuhan bisa mereka temukan dengan cepat, sehingga keberlangsungan kehidupan umat manusia, terkhususnya anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, semua bisa berjalan normal kembali. Dan demikian juga Tuhan, dengan setiap aktivitas ibadah kami yang tertunda, yang tidak bisa kami lakukan Tuhan di gereja, di rumah-Mu ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu yang melakukan ibadah pada saat ini di rumahnya masing-masing, Engkaulah kiranya tetap hadir di tengah-tengah ibadah tersebut. Engkaulah kiranya tetap memberikan kepada kami kepercayaan bahwa ibadah yang kami lakukan hari ini di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pasien yang positif corona yang saat ini dirawat di berbagai rumah sakit di seluruh dunia, terkhususnya di negara kami yang tercinta Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati kesehatan mereka, Tuhan yang memberikan kepada mereka kesembuhan melalui obat yang mereka minum, melalui orang-orang yang merawat mereka, yaitu para medis yang bertugas tidak kenal lelah Tuhan, sehingga Tuhan seluruh pasien-pasien yang terkena positif corona semuanya sembuh. Dan janganlah biarkan mereka Tuhan berlarut dalam kesedihan, berlarut dalam kesusahan karena memikirkan akhir dari kehidupan mereka. Tetapi biarlah Tuhan yang bekerja untuk selalu menyembuhkan mereka. Dan kami bawa juga dalam doa kami Bapa seluruh tim medis yang bertugas di rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberkati rumah sakit tersebut, Tuhan yang memberkati manajemen dari rumah sakit tersebut. Dan terkhusus untuk seluruh tim medis yang menjadi garda utama di depan di dalam penanganan virus corona ini, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan sehingga mereka tetap kuat di dalam melakukan tugas-tugas mereka sebagai tenaga medis guna merawat dan menyembuhkan seluruh pasien yang terkena dampak virus corona. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh saudara-saudara kami yang mengalami dampak dari virus corona ini. Mungkin banyak di tengah-tengah kami Tuhan yang terkena dampak ekonomi, mengalami goncangan ekonomi yang hebat di tengah-tengah rumah tangga mereka, bahkan di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkaulah kiranya ya Bapa yang memberikan kepada mereka jalan keluar dari persoalan ekonomi yang menghimpit kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mereka tetap merasakan tangan-Mu yang hebat itu, mereka tetap merasakan kasih-Mu yang luar biasa di tengah-tengah pencobaan kehidupan yang kami jalani saat ini. Dengan berbagai berkat yang akan Kau berikan di tengah-tengah kehidupan mereka,
Bahkan untuk anak-anak mereka masih sekolah, kami berharap Tuhan, biarlah mereka tidak sampai putus sekolahnya akibat goncangan ekonomi ini Tuhan. Tapi mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan mereka melalui berkat yang Kau berikan di tengah-tengah keluarga tersebut. Dan juga Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk seluruh pimpinan-pimpinan aras gereja dimanapun mereka berada, khususnya di HKBP Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang tetap memberikan kepada mereka kekuatan, Tuhan yang tetap memberikan kepada mereka hikmat di dalam memimpin seluruh jemaat yang Kau titipkan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan tugas penggembalaan mereka walaupun situasi saat ini tidak mendukung untuk kami melakukan aktivitas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan seluruh hamba-Mu yang bertugas untuk melayani di tengah-tengah jemaat yang Kau titipkan kepada mereka. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk anak jemaat-Mu yang Kau telah titipkan di salah satu keluarga di jemaat-Mu HKBP Raja Wali Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang memberkati pertumbuhannya Tuhan, dan masa depannya juga Tuhan yang memberkati. Dan biarlah Tuhan anak-anak ini tumbuh di dalam pengharapan takut akan Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka ya Bapa, mereka tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan juga untuk kedua orang tuanya Tuhan, Kau berkati mereka dalam pekerjaannya, berkati mereka dalam rumah tangga mereka, bahkan hikmat yang baik untuk mendidik anak-anak mereka Kau berikan Tuhan, sehingga mereka bisa mendidik, membesarkan dan mengajari anak-anak mereka ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Amat Pendeta Rici Malau. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan yang memberikan kepadanya hikmat pengertian di dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga seluruh jemaat yang mendengarkan Tuhan bisa mengerti apa yang akan menjadi pesan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami untuk minggu hari ini. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu tersebut Tuhan pakai lebih lagi dalam pelayanannya, sehingga di dalam pelayanan yang melakukannya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan dan banyak orang-orang yang menjadi percaya di dalam nama Tuhan. Ya Bapa yang baik, di atas semuanya itu Tuhan, kami ini manusia berdosa yang tidak pernah luput daripada kesalahan. Ampunkan kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak menjadi penghalang bagi kami Tuhan untuk menerima berkat yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan khotbah bagi kita pada ibadah minggu kita hari ini diambil dari Injil Yohanes
pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Inilah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus kepada jemaat HKBP Rajawali, minggu ini merupakan minggu yang ketiga kita melaksanakan ibadah minggu bersama keluarga di rumah kita masing-masing, karena wabah virus corona ataupun COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Namun walaupun demikian, saudara-saudara, saya yakin hal itu tidak mengurangi kerinduan kita. Saya yakin hal itu tidak mengurangi sukacita kita. Hal itu tidak mengurangi semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan pada ibadah minggu kita hari ini. Amin, saudara-saudara. Saat ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, minggu terakhir sebelum peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus ataupun Jumat Agung. Palmarum berarti daun palem, atau dalam bahasa Batak disebut dengan mare-mare. Saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi, mare-mare ataupun daun palem merupakan lambang kemenangan ataupun lambang sukacita. Saudara-saudara, pada minggu Palmarum hari ini, pada minggu sukacita hari ini, kita diajak melalui persekutuan kita ini agar kita bersukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, kenapa pada minggu Palmarum ini, pada minggu Palmarum ini kita diajak untuk bersukacita? Padahal saat ini kita sedang memasuki masa-masa pasion ataupun minggu sengsara Tuhan Yesus. Di samping itu juga saat ini kita sedang bergumul dengan wabah virus corona ataupun COVID-19 yang meresahkan kehidupan kita, bahkan memaksa kita untuk mengisolasi diri. Ibadah minggu yang seharusnya kita laksanakan di gedung gereja, tetapi saat ini kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, pada minggu ini kita diajak untuk bersukacita karena pada saat ini Allah melalui Yesus Kristus di dalam kerendahan hati hadir di tengah-tengah kita. Allah melalui Yesus Kristus di dalam kerendahan hati
hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia rela menderita, dia rela mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini, kita diajak untuk bersukacita di Minggu Palmarum ini karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yesus hadir memberikan kekuatan bagi kita. Yesus hadir memberikan semangat bagi kita menghadapi berbagai persoalan ataupun pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita? Jika pada Minggu Palmarum hari ini kita bersukacita karena Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan saudara-saudara di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari? Sesuai dengan topik minggu kita hari ini saudara-saudara, yang mengatakan sambutlah Rajamu datang. Melalui tema ini kita diajak untuk menyambut Yesus Raja Damai hadir di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana sesungguhnya cara kita untuk menyambut Yesus itu di tengah-tengah kehidupan kita? Itulah yang dapat kita pelajari dari nats khotbah kita hari ini. Bagaimana sesungguhnya cara kita menyambut Yesus di tengah-tengah kehidupan kita? Yang pertama saudara-saudara yang harus kita lakukan, sambut Yesus dengan penuh sukacita. Sambutlah Yesus dengan penuh sukacita. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, orang banyak dengan sukacita menyambut kedatangannya. Mereka mengambil daun palem sembari berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kata Hosana yang diserukan oleh orang banyak dalam nats kita ini merupakan suatu permohonan akan keselamatan. Dalam Mazmur 118 ayat 25, kata ini diartikan dengan, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan bagi kami. Mereka menyerukan Hosana karena mereka mengharap bahwa kedatangan Yesus ke Yerusalem akan memberikan sukacita, melepaskan mereka dari berbagai pergumulan yang sedang mereka hadapi. Saat ini juga saudara-saudara, mari di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang dilanda berbagai pergumulan, mari serukan Hosana. Sambutlah Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, karena Yesus mampu memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Karena Yesus mampu memberikan sukacita, karena Yesus mampu memberikan keselamatan bagi kita. Yang kedua saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Menyambut Yesus dengan hidup di dalam kerendahan hati. Menyambut Yesus dengan hidup dalam kerendahan hati. Apa yang diperbuat oleh Yesus dalam nats ini menjadi teladan bagi kita. Yesus memasuki kota Yerusalem tidak menaiki kuda lengkap dengan pakaian kerajaan, tetapi Yesus menaiki seekor keledai muda. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam nats kita ini merupakan simbol dari kerendahan hati. Sebenarnya saudara-saudara, jika kita lihat dalam nats ini, Yesus mempunyai kesempatan untuk menyombongkan diri. Kenapa? Karena orang banyak telah mengeluh-elukan Yesus. Karena orang banyak telah mengagung-agungkan Tuhan Yesus karena setiap tanda-tanda mujizat yang telah Ia lakukan. Tetapi Yesus tidak jatuh ke dalam kesombongan. Ia hidup di dalam kerendahan hati muda. Itu menjadi gambaran bahwa kedatangan Yesus bukanlah dengan kesombongan, tetapi penuh dengan kerendahan hati dan damai sejahtera. Inilah saudara-saudara yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam kerendahan hati berarti tidak sombong. Nagudangan di hamamang rohot tamuinang di tonga-tonga ni parmubuta si saunarion.
hidup di dalam kesombongan, melakukan pekerjaan tidak dengan ketulusan, tetapi mengharapkan pujian dari orang lain. Ngagudang besok manuai nasai mengalului puji-pujian sian halak na asing. Holan adong diula nadinggan nungapitor narsis di media sosial. Asa berjudi ida halak, asa berjudi berek kalak. Hape gudang akahazahaton di daunihon. Imana masa najot di tongah-tongah ni parmulwata. Oleh karena itu saudara-saudara, tiruan yang dilakukan oleh Yesus, hidup di dalam kerendahan hati, tidak jatuh ke dalam kesombongan, tidak mengharapkan pujian ketika kita melakukan tindakan-tindakan kebaikan, perilaku-perilaku kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga saudara-saudara, menyambut Yesus tanpa dikuasai oleh rasa takut. Jika kita lihat dalam nats kita ini, dalam ayat 15 dikatakan, jangan takut hai putri Sion. Kenapa Yesus mengatakan jangan takut kepada mereka? Karena pada saat itu pengikut-pengikut Yesus dikuasai oleh rasa ketakutan karena tekanan dari penguasa ataupun kekaisaran Romawi, karena tekanan dari para tokoh-tokoh agama Yahudi. Tetapi Yesus mencabut rasa takut, rasa khawatir itu agar mereka mampu menerima kehadiran Yesus. Saudara-saudara, mungkin kita juga sering merasa takut, merasa khawatir di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kita merasa takut tidak dapat jabatan, takut tidak dapat pekerjaan. Mungkin kita merasa takut tidak dapat makanan. Mungkin kita merasa takut karena wabah virus corona ataupun COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengarahkan kita agar kita tidak takut menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Sambutlah kehadiran Yesus dalam hidupmu dengan hati yang tenang, penuh damai dan pengharapan akan kuasa Yesus yang mampu memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Yang keempat saudara-saudara, menyambut Yesus dengan memberi kesaksian tentang Dia. Bagaimana kita menyambut Yesus? Kita harus mampu menyaksikan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita lihat dalam ayat 17 sampai dengan 19 dikatakan bahwa setelah mereka memberi kesaksian tentang apa yang telah diperbuat oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian, maka apapun yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, apapun yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Yahudi untuk menghalang-halangi berita ataupun kesaksian tentang Yesus, hal itu tidak pernah berhasil. Bahkan dikatakan dalam nats kita ini, karena kesaksian dari orang-orang percaya, seluruh dunia menjadi pengikut Kristus. Apa yang dapat kita lihat dari hal ini saudara-saudara? Manusia tidak akan mampu menghalangi kesaksian orang percaya tentang perbuatan Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Manusia tidak mampu menghalang-halangi kesaksian orang-orang percaya tentang mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu saudara-saudara, jika kita saat ini mengenal, jika kita saat ini mengaminkan berkat Tuhan, jika kita saat ini mengaminkan perbuatan-perbuatan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, hal itu haruslah kita saksikan di hadapan orang lain, sehingga dengan demikian kita telah menyambut kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Menyaksikan perbuatan Yesus bisa saja melalui misi-misi penginjilan. Menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus bisa saja melakukan aksi-aksi sosial, terutama dalam kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu saudara-saudara,
mari sambut Yesus di tengah-tengah kehidupanmu. Sebab Yesus mampu memberikan sukacita, mampu memberikan semangat, mampu memberikan kekuatan di dalam menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat hari Minggu saudara-saudara, sambutlah Yesus dalam hidupmu. Semoga badai virus corona cepat berlalu. Hosana, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini, di mana Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu di tengah-tengah ibadah kami di Minggu Palmarum hari ini. Mampukan kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, agar kami menyambut kedatangan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami mampu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi berbagai pergumulan, berbagai persoalan di tengah-tengah kehidupan kami, terutama menghadapi wabah virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Berkati juga ibadah persekutuan kami pada hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sadari ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sembari bernyanyi dari buku ini nomor 806 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.